Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Gimana puasanya? Masih berjalan lancar? Masih kuat sampai maghrib? Sudah pada besar sekarang ya. Insyaallah pada kuat puasa sampai maghrib ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan Allah golongkan kita kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kualitas belajar kita. Kita tingkatkan semangat kita dalam mencari ilmu, wabil khusus mencari ilmu agama. Baik anak-anakku sekalian, hari ini silahkan dibuka buku terpadu yang warna hijau, halaman 90. Buku terpadu halaman 90, materi akidah akhlak, mengenai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, seyogyanya kita laksanakan, kita kerjakan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari ini dibarengi dengan akhlak. Hari ini kita akan membahas adab atau akhlak buang air, yang dimana di saat kita buang air, sebaiknya kita di tempat yang tertutup. Jangan sampai di tempat terbuka, di lapangan, di jalanan. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak mempunyai akhlak. Dan di saat kita buang air, seyogyanya kita tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Seyogyanya, sebagusnya akhlaknya itu ketika kita buang air tidak boleh menghadap kiblat atau tidak boleh membelakangi kiblat. Tapi jangan memaksakan kita masuk misalkan ke kamar mandi atau di WC umum, tempat atau toiletnya itu membelakangi kiblat. Kalau ke sini misalkan posisinya ke keran, ya udah seyogyanya seadanya aja. Jangan sampai dipaksakan. Tapi untuk akhlak ketika atau adab ketika kita buang air itu seyogyanya tidak menghadap kiblat atau juga tidak membelakangi kiblat. Lalu di saat kita buang air, jangan sampai kita membawa ayat-ayat Al-Quran, baik itu Al-Quran secara utuh 30 juz maupun 1 juz maupun 1 halaman ataupun 1 ayat. Tidak diperbolehkan kita bawa di saat kita buang air, baik itu di saku kita misalkan, di tas kita. Di tas kita seyogyanya kita titipkan dulu, jangan sampai dibawa ke kamar mandi, apalagi digunakan dipakai ketika kita buang air, karena itu tidak mempunyai akhlak atau adab. Selain Al-Quran juga al-hadis juga jangan sampai kita bawa ketika kita sedang buang air. Dan jangan pula buang air itu di jalan, apalagi pada lubang tanah. Misalkan ketemu di jalanan, kita berdiri buang air misalkan, dan di situ ada lubang tanah, kita ke situ misalkan buang airnya, nah itu tidak diperbolehkan, tidak mempunyai adab. Karena apa? Karena di dalam lubang tanah itu ada makhluk Allah, binatang-binatang kecil yang hidup di dalamnya, yang dimana bisa mati di saat kita buang air dimasukkan ke lubang yang ada di tanah. Dan jangan pula kita buang air di tempat-tempat pemberhentian, misalkan lagi lampu merah kita buang air, di halte misalkan kita tempat orang nunggu bis, di stasiun misalkan tidak di kamar mandinya, di stasiunnya tempat orang nunggu kereta datang kita buang air di situ. Nah, itu tidak mempunyai adab. Dan juga
Jangan buang air sambil bercakap-cakap, ngobrol sama teman kita. Tidak boleh diperbolehkan tuh. Kamu udahan belum buang airnya? Belum dong. Jangan sampai seperti itu. Apalagi sambil misalkan teleponan, pegang pakai tangan kanan kita. Halo, kamu lagi ngapain? Ini saya lagi buang air. Itu tidak diperbolehkan. Tidak mempunyai adab, apalagi sambil nyanyi. Waduh, masuk kamar mandi sambil buang air, nyanyi. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Wah, tidak diperbolehkan karena tidak mempunyai adab atau akhlak atau tata krama ketika kita buang air. Dan juga sebaiknya ketika kita buang air itu memakai alas kaki. Sendal kalau ke kamar mandi ya. Bapak juga di kamar mandi disediakan sendal, pertama supaya menghindari licinnya lantai yang kita injak. Kedua, ini ketika kita buang air sebaiknya menggunakan alas kaki. Dan jangan dibiasakan buang air ke tempat yang airnya itu tergenang, baik itu di kolam kecil yang sudah lama airnya itu tidak dikuras, ataupun di ember yang air itu memang tidak bergerak atau tergenang dan tidak pernah dikuras. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan penyakit pada diri kita. Jadi hindari kita buang air ke tempat yang airnya tergenang. Apalagi adab ketika kita buang air. Ketika buang air kecil, hendaknya kita jongkok. Jangan sampai berdiri. Jangan sambil berdiri, apalagi sambil berlari. Wah, sambil berdiri aja gak boleh, apalagi sambil berlari. Dan setelah kita selesai buang air, sisa kotoran atau sisa-sisa kita buang air itu dibersihkan dengan air atau alat pembersih dengan menggunakan tangan kiri. Dan cucilah sisa kotoran sampai bersih dengan menghilangkan warnanya, rasanya, baunya. Jadi warnanya, rasa dan baunya itu harus hilang ketika kita membersihkan sisa-sisa kotoran atau setelah kita selesai buang air. Setelah kita mengetahui tata krama di saat kita buang air, maka selanjutnya itu ada adab atau akhlak ketika kita masuk dan keluar kamar mandi. Yang pertama, bila masuk kamar mandi didahulukan atau menggunakan alas kaki. Yang kedua, dahulukan kaki kiri ketika kita masuk kamar mandi. Dan bacalah doa sebelum masuk kamar mandi. Di luar kamar mandi bacanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala yang kotor dan yang keji. Ini hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ada masuk dan keluar kamar mandi. Ketika mencuci kotoran dan kemaluan, bacalah doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Doanya dibaca dalam hati karena posisi kita ada di dalam kamar mandi atau WC. Jangan sampai dibaca kencang, apalagi bawa buku terpadu ke kamar mandi karena belum hafal. Jangan sampai seperti itu. Itu menjadi kita dosa karena sengaja membawa buku terpadu yang di dalamnya itu banyak tulisan-tulisan Al-Quran. Tidak diperbolehkan kita bawa ke kamar mandi atau dibawa ketika kita buang air. Dan yang terakhir, adab masuk dan keluar kamar mandi, yaitu ketika kita keluar dari kamar mandi atau WC, dahulukan kaki kanan sambil baca doa. Baca doanya setelah kita keluar dari kamar mandi. Keluar dulu kaki kita dua-duanya. Sudah di luar baru baca doanya. Jangan baca doa di dalam kamar mandi karena tidak diperbolehkan. Baca doanya di luar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melenyapkan penyakit dari diriku dan yang telah menyehatkanku. Alhamdulillah. Materi hari ini
mengenai akhlak dalam kehidupan sehari-hari sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyimak dan bisa mengamalkan supaya ilmu yang kita dapatkan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.